Shalom, puji Tuhan. Saya sampaikan selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak saudara memuji Tuhan, kita persiapkan hati kita naikkan pujian. Terlalu besar kasih Tuhan, sebab kasih Tuhan sangat besar diberikannya pada kita.
Lewat pengorbananmu di atas kayu salib, yang seharusnya kami manusia yang berdosa, yang harus mengalami kematian, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan yang menggantikan kehidupan kami. Lewat anugerah-Mu, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya di mana Engkau memelihara kehidupan kami dari hari ke hari sampai hari ini, kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, tapi lebih daripada itu, kami boleh mendapatkan jaminan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengahnya. Sebabnya ajari kehidupan kami menaruh hormat kepada Tuhan, menghargai Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa, memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesai. Hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, baik kami pujian, demikian pula pemain musik, ketua LCD, operator penayangan ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pelayan-pelayan perjamuan kudus, semua ke dalam tangan kami serahkan. Mari Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau nyatakan penyertaan-Mu dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati dan gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan, sebagaimana Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Kembali saya ucapkan salam. Haleluya. Terlalu besar pengorbanan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau di depan sudah tersedia tubuh Tuhan dan darah Tuhan yang boleh tercurah, biarlah kita boleh respon akan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Ku yakin penebusku. Meskipun tak melihat tangan yang terbantu,
adalah Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kasihnya dinyatakan pada kita. Sebentar kita akan menerima dengan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita biar boleh dibentuk sesuai firman Tuhan. Firman jadi manusia. Menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terdapat di manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terdapat di manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah Juru Selamatku, Tuaku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi segalaku, Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terdapat di manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah Juru Selamatku, Tuaku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi segalaku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku, Tuaku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi segalaku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku, Tuaku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi segalaku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang semua untuk baik berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkau adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersyukur pada saat ini
Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat menghampiri tahta kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami boleh bersekutu dengan Tuhan, baik lewat pujian, lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami terima. Demikian pula kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami percaya semua sarana ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk memberikan pengharapan ketika dunia dilanda dengan kegoncangan saat ini. Terima kasih Tuhan. Setiap persembahan pujian kami yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah semuanya ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami lewat hamba-Mu yang Tuhan percayakan saat ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan tidak lahir dari keinginan manusiawi hamba-Mu, tetapi kebenaran daripada firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengar akan berita ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengurapi semua sidang jemaat-Mu dengan pengurapan yang sama, sehingga kebenaran firman-Mu ini tidak lewat begitu saja, tetapi boleh tersimpan di dalam hati kami dan boleh kami realisasikan dalam kehidupan yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya salam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Nya kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya yang disertai dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk terus memelihara kehidupan kita, tidak hanya memelihara keperluan, kebutuhan fisik kita, tetapi Tuhan juga memelihara kehidupan rohani kita lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Terpujilah nama daripada Tuhan. Dan tema kita pada kesempatan ini terambil dari Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini tema kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, kita baca Filipi pasal 4 mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saat ini dinyatakan di sana, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Diulangi kembali sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Ini sesuatu yang sangat penting. Kalau hal ini ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi dan saat ini kepada kita semua, betapa pentingnya memiliki hati yang bersukacita. Manusia tidak hanya membutuhkan sadar, pangan, papan, tetapi manusia itu juga butuh sukacita, butuh kebahagiaan, butuh ketenangan. Bahkan ini menjadi prioritas dalam sebuah kehidupan.
kita cukup sandal kita, tangan kita, mungkin papan kita, tetapi apa artinya kalau kita tidak memiliki sukacita? Jadi sukacita itu untuk melengkapi sebuah kehidupan, bahkan ini menjadi kebutuhan kita, kebutuhan semua orang. Dan Rasul Paulus menyatakan bahwa sukacita yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Banyak orang mencari sukacita dilandaskan kepada kedudukan. Karena ini menjadi sukacitanya kalau dia mendapatkan kedudukan yang layak, kedudukan yang tinggi, maka dia akan mengejar kedudukan itu walaupun harus menyingkirkan yang lain, mungkin dengan cara yang sangat memprihatinkan. Ya dimanapun, seringkali itu terjadi kalau ada kesempatan mendapatkan kedudukan, pasti bersaing, baik secara sehat maupun tidak sehat. Itu akan dikejar orang yang notabene ingin mendapatkan sukacita ketika dia mendapatkan sebuah kedudukan. Ada juga orang yang bersukacita ketika mereka memperoleh sebanyak mungkin kekayaan. Nah, itu sebabnya apa yang dilakukan? Karena itu merupakan dasar sukacitanya, maka dia akan kejar terus kekayaan. Dia tidak akan puas dengan apa yang dia miliki. Bahkan mungkin bisa mengabaikan pelayanan, bahkan mungkin bisa mengabaikan ibadah, bahkan mungkin bisa mengabaikan Tuhan, mengejar kekayaan. Karena apa? Karena sukacitanya dilandaskan kepada kekayaan. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus dalam Timotius mengingatkan bahwa uang itu akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ini termasuk bagian daripada kekayaan. Kalau orang itu sukacitanya hanya berlandaskan dengan kekayaan, dia akan kejar terus itu, nggak peduli dengan yang lain, mungkin tidak peduli juga dengan Tuhan, karena mengejar kesukaan. Kalau dia meraih kekayaan, demikian pula juga ada orang bisa sukacita oleh karena menuruti hobinya, oleh karena hobi. Kalau orang itu lagi hobi nonton bola, walaupun besok itu mungkin mau ibadah, bahwa tengah malam dia juga harus melek, nunggu, karena hobinya nonton bola. Walaupun jam 12 malam diputar, dia juga akan nunggu, nongkrong di sana. Tetapi kalau doa, jangankan jam 12, sore saja juga tidak mau. Karena apa? Bukan landasannya sukacita. Ada juga mungkin oleh karena yang lain bersepeda. Oh, ada menuruti hobinya sepeda, melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah. Karena apa? Sukacitanya dilandaskan kepada hobi. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita mendapatkan sukacita bukan berlandaskan hal-hal yang lahiriah ini, tetapi berlandaskan Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Ini sangat menyenangkan ketika kita menaruh sukacita kita itu kepada Tuhan. Nah, untuk itu sementara waktu memang saat ini kita tinggal di rumah. Ya, berhentilah untuk mengatakan aku bosan tinggal di rumah, aku kesal karena di rumah terus, tidak bisa jalan-jalan ke mall,
tidak bisa bertemu teman, tidak bisa nongkrong di kafe bareng-bareng. Kita harus sadar, banyak saudara-saudara kita, secara khusus tim medis, ketika mereka mendapatkan tugas ini, apalagi yang berkaitan langsung dengan saudara-saudara yang saat ini positif kena COVID-19 ini, mereka mau kumpul keluarga saja tidak bisa. Mereka nggak boleh kumpul dengan keluarga. Sekarang saudara-saudara kita yang ada di luar kota, kepengen pulang, kepengen mudik, kepengen bertemu keluarga juga tidak bisa. Loh, anehnya ketika kita berkumpul dengan keluarga di rumah sudah merasa bosan. Pada bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih berkumpul dengan keluarga dalam keadaan yang baik. Nah, itu sebabnya marilah kita berhenti ya, untuk mengeluh, berhenti untuk bersungut-sungut, berhenti untuk marah, berhenti untuk jengkel ya, dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, itu sebabnya marilah kita taruhkan sukacita kita itu bukan kepada hal-hal yang lahiriah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sampai diulangi lagi, kukatakan sekali lagi, bersukacita. Luar biasa. Nah, hati itu harus memang dipenuhi dengan sukacita, apalagi dalam keadaan yang seperti ini. Kalau orang itu tidak memiliki sukacita, orang itu bisa stres. Ketika orang itu stres, ketika orang itu tidak ada sukacita, imunitas tubuh kita itu akan semakin menurun. Kekebalan tubuh kita akan semakin menurun. Ketika kekebalan tubuh kita itu menurun, maka mudah tertular virus ini, virus yang mematikan ini. Jadi tidak hanya mengkonsumsi yang makanan yang sehat yang menjadi kebutuhan tubuh kita, tetapi pikiran dan hati itu tuh perlu akan sukacita. Walaupun mungkin orang itu makan, minum, memenuhi selera tubuh, tetapi kalau jiwa, kalau hatinya, pikirannya tidak ada sukacita, itu pun juga tidak akan mampu menanggulangi virus ini. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya memiliki hati yang bersukacita. Tetapi ingat, sukacita kita bukan dilandaskan kepada hal yang lahiriah, tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Tadi saya katakan ketika orang bersukacita oleh karena kekayaan, dia akan kejar kekayaan. Karena ketika mendapatkan kekayaan, dia akan bersukacita. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, kita harus mengejar Tuhan, harus terus membangun hubungan dengan Tuhan, harus setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Ini orang yang bersukacita karena Tuhan. Ada selera jiwanya untuk terus bertemu dengan Tuhan. Jadi jiwanya tidak dikuasai dengan keinginan duniawi, tetapi jiwanya dipenuhi dengan kerinduan untuk terus berjumpa dengan Tuhan, karena itu adalah kesukaan hati. Wah, ini tidak bisa mudah. Kalau orang kekayaannya, sukacitanya itu oleh karena kekayaan itu tidak selamanya bisa bersama dengan kita. Kedudukan selamanya juga tidak akan bersama dengan kita. Jadi kalau kekayaannya sudah mulai berkurang, kedudukannya sudah mulai menurun, dia akan kehilangan sukacita. Berbeda dengan landasan sukacita kita kepada Tuhan. Tuhan itu adalah abadi, Tuhan itu adalah kekal. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita terus menerus. Bahkan nanti kita akan mendapatkan sukacita dalam keabadian. Ini yang sangat luar biasa. Ketika kita melandaskan sukacita kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
tidak mempengaruhi dirinya kehilangan sukacita. Kenapa? Karena sukacitanya dilandaskan kepada Tuhan. Ini seharusnya sukacita ini ada di dalam kehidupan kita. Loh, anehnya banyak anak Tuhan kehilangan waktu untuk ibadah, kehilangan waktu untuk pelayanan, malah sukacita. Ini terbalik. Jadi saya heran kalau ada anak Tuhan malah senang. Ya. Senang kalau tidak melayani, senang tidak beribadah kepada Tuhan. Padahal Alkitab menuntut kepada kita bersukacita di dalam Tuhan. Mazmur pasal 70. Ayat yang kelima. Demikian teman-teman, biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Sangat luar biasa di pengakuan Raja Daud. Raja Daud sukacitanya bukan oleh kata dia menjadi orang yang nomor satu di Israel. Kalau berbicara masalah kedudukan, dia orang yang paling tinggi kedudukannya. Dia adalah seorang raja. Dia adalah juga orang yang sukses karena dia menjadi raja. Bicara masalah kekayaan, sangat melimpah. Tetapi sukacitanya tidak dilandaskan kepada kekayaannya. Sukacitanya tidak dilandaskan kepada kedudukannya, tetapi dia mengatakan, biarlah bergirang dan bersukaria karena Tuhan. Jadi tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Walaupun dia kaya, dia sukses, dia menjadi orang yang nomor satu, sukacitanya bukan karena itu, tetapi sukacitanya karena Tuhan. Dan semua orang yang mencari Engkau, ya, dan mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Ini yang menjadi sukacita kita. Ini yang menjadi sukacita kita, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang besar. Kita memiliki Allah yang dahsyat. Kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Itu sebabnya menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang mengenal Dia. Terpujilah nama daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita bersukacita karena Tuhan? Tentu ada alasannya kenapa kita kok bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa kita bersukacita karena Tuhan? Di dalam Filipi tadi dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang besar, dikatakan oleh Daud tadi, yang sanggup untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini, jangan landaskan sukacita kita kepada hal yang lahiriah, karena semuanya itu akan lenyap dan itu tidak bisa kita andalkan. Ini terbukti sekarang ini betapa lemahnya kehidupan manusia. Sebenarnya dengan peristiwa ini menyadarkan kehidupan manusia betapa lemahnya manusia. Seolah tidak berdaya untuk menghadapi virus ini.
Itu sebab dinyatakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Wis apa saja yang menjadi kebutuhan kita selama kita menumpang di dalam dunia ini, jangan kita khawatir. Nyatakanlah keinginanmu. Nah, ini kan jadi sukacita kita ketika kita dilanda kekhawatiran, ketika kita dilanda ketakutan, ketika kita dilanda kegelisahan, ketika kita dilanda kesuraman, masih ada pengharapan. Ketika sukacita kita itu kita ladaskan di dalam Tuhan, nyatakanlah Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi. Kalau mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah ekonomi oleh karena pengaruh ini, mungkin kan takut karena tertular dengan yang lain, karena musuh kita itu tidak kelihatan. Musuh kita tidak kelihatan, terus kamu perlu akan perlindungan Tuhan. Nah, ketika kekhawatiran itu menggerogoti hidup kita, kebenaran firman Tuhan menyatakan, nyatakanlah itu di dalam doa, dalam permohonan dan ucapan syukur. Kita nyatakan kepada Tuhan. Dari sukacita kita ini ada solusi dalam setiap persoalan. Setiap ada masalah ada solusi. Tinggal kita bagaimana meresponi ayat ini. Alkitab menyatakan, nyatakanlah. Ya, mari kita nyatakan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Nyatakan di dalam doa. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Walaupun sementara waktu kita beribadah di rumah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Nyatakanlah keinginanmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dia adalah sumber damai sejahtera. Dia adalah sumber sukacita yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Dalam situasi apapun, mari kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang menjadi sukacita kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Dan harus kita temukan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ada menjalin sukacita kita itu di dalam dunia ini. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia rela mati di atas kayu salib supaya kita hidup. Dia rela mati supaya kita hidup, tidak hanya hidup sebatas hidup, tetapi hidup di dalam keabadian, hidup dalam kekekalan, menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Ini untuk kebahagiaan kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ayat yang terakhir, Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak. Ini Yerusalem baru. Sebab atasnya tadi dikatakan langit dan bumi yang baru, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi perang pun tidak. Wah, ini sangat luar biasa.
Ini yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya. Pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita yang berkenaan dengan sukacita ini. Ketika kita ada di dalam dunia, karena Dia adalah sumber sukacita itu. Dikatakan tadi yang melampaui segala akal kita. Ya mungkin orang bingung dengan kita. Kita menghadapi persoalan yang sama. Ya saat ini semua menghadapi kesulitan. Tetapi kita harus berbeda dalam meresponi kesulitan ini. Dan biarlah hal ini tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Sama seperti Paulus. Walaupun dalam kesulitan dia tetap bersukacita karena sukacitanya dilandaskan kepada Tuhan. Selama dia bisa membangun hubungan dengan Tuhan, itulah sukacita, itulah kebahagiaan. Dan janji firman Tuhan, kita akan dibawa kepada kesukaan yang abadi. Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, dan di sana terdapat kegirangan luar biasa. Nah, di sana hanya ada sorak-sorai, tidak ada terdengar tangisan, dan bunyi eran pun tidak ada, karena air mata dihapuskan, tidak ada sakit penyakit. Itu kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-20 dijelaskan di sana. Ini nubuatan daripada Yesaya ini tentang Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, tempat yang penuh dengan kegirangan. Tidak ada tangisan, tangisan dihapuskan di sana. Kalau mungkin saat ini kita mengalami pergumulan, masih ada tangisan, masih ada erangan, masih ada kekhawatiran, percaya Tuhan menyediakan tempat yang penuh dengan kegirangan, tempat yang penuh dengan kesukaan, dan bukan kesukaan yang sesaat, tapi kesukaan yang abadi yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau orang nanti tidak masuk dalam kesukaan yang abadi ini, dia akan masuk ke dalam penderitaan yang abadi. Nah, itu sebabnya ini adalah kesempatan di mana kita harus menentukan pilihan. Kita landaskan apa sukacita kita saat ini? Kalau sukacita kita landaskan kekayaan, kedudukan, kehormatan, hobi, ya mari kita ubah konsep hidup kita. Sebab kalau orang nanti tidak masuk dalam kesukaan yang abadi, dalam langit baru dan bumi yang baru, dia akan masuk dalam penderitaan yang abadi. Dan hidup ini yang masih Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, ini merupakan satu kesempatan di mana kita bisa memilih, menentukan pilihan kita, bukan nanti, tetapi sekarang waktunya. Mari kita landaskan sukacita kita karena Tuhan. Bangun terus hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah bosan membangun hubungan dengan Tuhan. Banyak waktu, banyak kesempatan. Sementara kita tidak boleh keluar, gunakan kesempatan itu, bangun rumah doa di dalam rumah kita masing-masing. Ya, kepala keluarga, ya mari ajak istri, ajak anak-anak beribadah kepada Tuhan bareng-bareng bersama. Ini satu sukacita yang seharusnya. Ya, jangan sayang sekali kalau dalam kesempatan ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga untuk beribadah bersama, menikmati hadirat Tuhan bersama. Sebenarnya ini adalah kesempatan bagi kita untuk membangun hubungan kita dengan keluarga, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita landaskan sukacita kita, bukan karena hal yang lainnya, tetapi karena Tuhan.
Tuhan rela mati di atas dosa untuk membuka jalan supaya manusia yang seharusnya masuk dalam penderitaan, tetapi kita boleh masuk di dalam kesukaan yang abadi yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sementara kita memuji Tuhan, kita persiapkan ya, tubuh dan darah Tuhan bisa dibagikan ya, kepala keluarga ya, membagikan kepada istri dan anak-anaknya yang layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita pujikan satu pujian dengan garam bapa berdosa. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu, akulah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saudara semua yang berdiri, mari kita siapkan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini, di tengah-tengah banyak orang mengalami kekhawatiran, ketakutan sehingga mereka kehilangan sukacita. Kebenaran firman-Mu sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sukacita kami bukan kami landaskan kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi sukacita kami oleh karena Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang besar yang sanggup untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sanggup untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sukacita-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kebenaran-Mu ini. Mari Roh Kudus, Engkau menerangkan kebenaran firman di dalam kehidupan kami, agar kebenaran-Mu ini boleh nyata dalam hidup kami. Betul-betul kami boleh mengalami sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Terima kasih. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Namun sebelumnya Tuhan, mari Engkau sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya persekutuan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Demikian pula untuk roti dan anggur yang saat ini sudah di tangan anak-anak-Mu, kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah bagian-bagian tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita hargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Itu sebabnya dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita menangkan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat nama Tuhan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga yang mengambil jalan sesudah makan lalu berkata, jalan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum jalan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menyatakan di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Engkau sudah melengkapi kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, membawa kami boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Teristimewa pada saat ini Tuhan, Engkau lengkapi kami dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kami, yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kalau saat ini bagi jemaat-Mu yang merasakan mengalami kelelahan fisiknya, rohaninya, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu memberikan pengharapan dalam kehidupan kami, Kau memberikan semangat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kuasa bilur-Mu yang sakit pun dulu disembuhkan, yang sakit dipulihkan, karena kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu sampai hari ini berlaku bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah kegiatan-kegiatan ibadah kita dalam minggu ini. Senin tetap ada ibadah doa dimulai jam 5:30. Selasa ibadah kawanita juga dimulai jam 5:30. Rabu ibadah PA dimulai jam 6. Semua ibadah masih dilakukan di rumah masing-masing lewat YouTube Bukit Sion. Bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahannya untuk pekerjaan Tuhan atau untuk yang lain, hari ini gereja dibuka mulai jam 8.30 sampai jam 10. Disampaikan terima kasih bagi jemaat yang sudah mengambil bagian dalam bakti sosial maupun dalam persembahan-persembahan yang lain untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.
Tidak ada korban yang lain. Saya undang semua kembali berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian besar anugerah. Inilah yang kami rasakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, cara khusus lewat ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal hingga selesainya, dan kebenaran firman-Mu sudah menerangi kami, mengubah konsep kehidupan kami. Kalau mungkin dulu kami melandaskan sukacita kami kepada hal-hal yang lahiriah, namun pagi hari ini Engkau mengubah konsep hidup kami. Sukacita kami bukan kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi sukacita kami karena Tuhan. Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami, bahkan Tuhan yang akan memberikan sukacita abadi ketika kami nanti masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru. Inilah kerinduan dan harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya akan menyerahkan Bapak Ibu kami yang masih bergumul dengan kondisi kesehatannya. Kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala. Kami berdoa untuk Ibu Sudarmiase, untuk Ibu Yaya, untuk Bapak Budi, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa belum Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerah dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk saudara kami Febri yang menanti kelahiran putranya yang pertama, Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Rencana perbaikan tempat tanpa tetap dalam tangan kami serahkan. Tuhan sudah bekerja. Kami percaya Tuhan yang akan melengkapi apa yang sudah Tuhan sediakan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami tetap berdoa untuk tim medis. Kami serahkan TNI Polri, demikian pula sukarelawan yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menangani kasus corona ini. Tuhan yang memberikan perlindungan kepada mereka. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan yang cukup sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan kami percaya jika Tuhan beserta COVID-19 ini segera dapat teratasi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kemuliaan Tuhan boleh memenuhi bangsa dan negara kami ini, akan nama-Mu dipermuliakan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, Tuhan sertai mereka semuanya, sehingga tidak ada satupun di antara jemaat-Mu yang menjadi korban daripada virus corona ini.
Biarlah mereka tetap berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaatmu, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Namun tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan untuk menurunkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga tidak ada satu pun keluarga anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih dulu di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang disiplin, jadikan anak-anak yang rajin bertanggung jawab, walaupun sementara waktu mereka harus belajar di rumah, agar mereka menjadi anak yang berprestasi dalam akademinya dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahan-persembahannya dan mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berkat berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Mm-hmm.